Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapa yang sudah memelihara kita sampai saat ini. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, Bapa kita. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat ini mempunyai waktu untuk beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kami mempunyai kerinduan hati untuk bersekutu, berdoa kepadamu. Tuhan, kiranya menolong kami, khususnya menghadapi pandemi ini. Kami tetap setia kepadamu, kami tetap bersandar kepadamu. Saat ini kami mau serahkan waktu ini di dalam pimpinanmu. Berkati kami semua, beri kami hati yang rindu untuk memuji Engkau. Beri kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus kita sungguh baik, Jinjia Ho. Walai Oloi, kita mau memuji Tuhan karena Dia sangat baik. Ya, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Jinjia Ho.
mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan setelah bernyanyi. Ya, adik-adik kita silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Tuhan tolong kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong Lause yang akan menyampaikan dan setiap kami yang akan mendengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus adalah hari istimewa. Ada yang tahu hari apa itu? Ya betul, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahun yang keberapa? Ya, ke-76 ya, seperti yang adik-adik lihat ya. Nah, sudah 76 tahun negara kita merdeka. Adik-adik, bagaimana negara kita bisa merdeka? Nah, coba kita lihat. Nah, kita merdeka karena jasa para pahlawan. Siapa itu pahlawannya? Pahlawan adalah orang yang berjasa, orang yang sudah mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah, di sini juga dikatakan, what is a hero? Apa sih seorang pahlawan?
A hero is someone who inspires and is a role model to many. Seorang pahlawan adalah seseorang yang menjadi inspirasi dan menjadi teladan buat banyak orang. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Namanya siapa? Coba kita lihat. Namanya Raja Yosia. Dia adalah pahlawan reformasi bangsa Israel. Nah, apa itu reformasi ya? Nah, kalau adik-adik baca, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Nah, ini adalah arti kata reformasi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau ringkas, reformasi itu apa sih? Adalah perubahan untuk perbaikan. Nah, kita mau melihat reformasi apa saja yang dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, supaya lebih memudahkan, Lause mengajak kita untuk menyaksikan video kisah Raja Yosia dari channel YouTube. Nah, ini adalah video cerita sekolah minggu dari GKI Boba dan Pos Jemaat Sentul yang ada di Pulau Jawa. Oke, kita saksikan dulu ya sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan ya patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat melakukan hal-hal yang jahat diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video biografi singkat Raja Yosia. Nah, untuk memudahkan, Lause mau mengajak kita melihat skema ini. Ini adalah ringkasan kehidupan dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Di bagian atas, kalau adik-adik lihat, itu 2 Tawarik pasal 34 ayat 1-2 meringkaskan kehidupannya dengan seperti ini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Lalu adik-adik lihat di situ ada 4 buah kotak ketika Yosia berumur 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun, dan 26 tahun. Nah, ketika dia berumur 8 tahun, dia dinobatkan menjadi raja. Dan adik-adik tahu siapa ayahnya? Raja Amon. Siapa kakeknya? Raja Manasye. Ayah dan kakeknya adalah raja penyembah berhala. Raja yang tidak takut Tuhan. Nah, adik-adik, kita mungkin dilahirkan di keluarga yang tidak seperti kita harapkan atau kita idam-idamkan. Tapi kita belajar seperti Raja Yosia. Meskipun dia memiliki ayah dan kakek yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Yosia memilih untuk hidup berbeda dari ayah dan kakeknya. Memang kita tidak bisa memilih seperti apa keluarga kita, seperti apa ayah kita, seperti apa kakek kita. Tetapi kita bisa memilih seperti apa hidup yang saya inginkan, hati yang bagaimana yang akan kita miliki, yaitu hidup dan hati yang takut akan Tuhan. Lalu adik-adik di usia ke-16, Yosia mulai mencari Allah dengan segenap hatinya. Di usia ke-20, dia menghentikan penyembahan berhala di seluruh Israel dan tanah Yehuda. Lalu di usia 26 tahun, dia membersihkan dan membangun kembali bait Allah. Dia membacakan Taurat dan mengajak seluruh rakyat untuk taat kepada firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi di situ lihat adik-adik ya, ada 2 tahapan reformasi. Yang pertama waktu usia Raja Yosia berumur 20 tahun. Dia meninggalkan dosa. Lalu reformasi yang kedua ketika Yosia berumur 26 tahun. Yaitu dia mengatakan suatu perjanjian dengan Allah untuk memelihara hukum dan mengikuti ajaran-ajaran dari Alkitab. Nah adik-adik, Yosia mencari Allah sungguh-sungguh ketika usianya 16 tahun. Dan dia memulai satu pergerakan dan reformasi di Yehuda ketika dia berusia 20 tahun adik-adik. Dan 6 tahun kemudian, 26 tahun usianya waktu itu, dia memusatkan upayanya untuk merestorasi atau memperbaiki keadaan bait suci, bait Allah yang merupakan pusat penyembahan bangsa Yehuda kepada Allah pada saat itu. Adik-adik, reformasi itu banyak manfaatnya. Salah satunya dicatat di dalam 2 Raja-Raja, pasal 22 ayat 7. Dikatakan orang-orang waktu itu menjadi orang-orang yang jujur. Ya, di situ dibilang, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Mereka di sini adalah para pengawas, orang-orang yang bekerja di dalam proses perbaikan dan pembangunan bait Allah. Adik-adik, luar biasa ya, seorang raja muda yang mengadakan suatu reformasi, membawa perubahan karakter kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Nah, adik-adik, tahap pertama di dalam reformasi, Raja Yosia mengajak rakyatnya untuk meninggalkan dosa. Lalu tahap kedua, dia mengadakan perjanjian dengan Allah untuk memelihara hukum dan mengikuti ajaran dari Alkitab. Adik-adik lihat gambarnya ya. Ini gambar Raja Yosia ketika dia mengadakan reformasi. Ini apa ini? Dia mengajak rakyat untuk menghancurkan berhala-berhala. Wah, ini coba lihat ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 4. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Dia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Dia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang sudah mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Nah adik-adik, reformasi apa lagi yang dilakukan oleh Raja Yosia? Nah, dia menghancurkan Tofet. Tofet ini adalah tempat pengorbanan anak kepada dewa Molok. Wah adik-adik, ini dimulai dari zaman kakeknya. Waktu itu mereka mempersembahkan anaknya, dibunuh adik-adik untuk dewa yang sesat, yaitu dewa Molok. Dan waktu zaman Raja Yosia ini dihancurkan. Lalu apa lagi? Dia menghancurkan anak lembu emas di Betel. Dia membunuh imam-imam kafir. Lalu dia merayakan kembali Hari Raya Paskah. Dan adik-adik, di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25, ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya.
dicatat belum pernah ada raja seperti Raja Yosia yang mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya dan menunjukkan itu dalam cara hidupnya dan perbuatannya sesuai dengan seluruh hukum yang terdapat dalam buku Musa. Sesudah Raja Yosia pun tidak ada lagi raja yang seperti dia. Adik-adik lihat yang dicetak dalam warna biru. Belum pernah ada raja seperti Raja Yosia. Dan setelah Raja Yosia, tidak ada lagi raja yang seperti dia. Apa yang membuat dia berbeda? Dia mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan itu ditunjukkan dalam cara hidup dan perbuatannya. Adik-adik, apa yang bisa kita teladani dari Raja Yosia ini? Pertama, kita belajar sejak kecil dia rindu mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan mau taat kepada firman-Nya. Lalu dia menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, sehingga dia mengajak rakyatnya menggeser, menghancurkan semua hal berhala-berhala, tempat penyembahan berhala, imam-imam berhala yang bisa membuat hati rakyat, hatinya berpaling dari Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana caranya untuk meneladani jejak hidup Raja Yosia? Pertama adik-adik, waspada terhadap berhala modern. Adik-adik, berhala itu apa sih? Berhala itu adalah segala sesuatu yang dapat menggeser posisi Allah di dalam hati kita. Seharusnya yang menjadi pusat pikiran kita, perhatian kita, waktu kita, hati kita itu Tuhan. Ya, jadi kita hati-hati dengan game, sosial media, atau mungkin teman, atau uang, atau ambisi yang dapat menyita hati kita, pikiran kita, waktu kita. Ya, kita waspada terhadap berhala modern. Jangan biarkan hal-hal lain menggeser Tuhan di dalam hati dan menjadi prioritas hidup kita. Ya, lalu apalagi yang dapat kita lakukan? Dengan setia ikut sekolah minggu, walaupun itu sekarang masih online. Kenapa? Karena di dalam sekolah minggu kita belajar firman Tuhan. Kita mengenal tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membuat kita belajar teladan hidup. Kita mengerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Bagaimana sih hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita belajar ketika kita mengikuti sekolah minggu. Lalu apa lagi? Kita rajin membaca Alkitab. Ada jadwal rutin setiap hari adik-adik. Kadang-kadang mungkin itu kita sibuk ya. Lalu pagi-pagi aku sudah harus cepat-cepat bangun karena mau pergi les atau ikut les online. Atau ada yang sekolah pagi ya. Nah, atau malam langsung aku udah capek, udah ngantuk. Nah, coba sediakan waktu. Berapa menit? 10 menit, 5 menit. Mari kita baca Alkitab kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Lalu apa lagi adik-adik? Kita belajar untuk suka berdoa. Berdoa itu apa sih? Berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan ya. Nah, baik berdoa sendiri atau seperti Raja Yosia, kita mengajak keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Ajak papa, ajak mama, ajak kakak, adik, ajak kakek, nenek. Apalagi saat ini, banyak yang perlu kita doakan adik-adik. Lagi pandemi, kita semua takut kan? Nah, mungkin ada yang sedang sakit. Kita doakan adik-adik. Mungkin usaha papa mama juga sedang sulit, toko sedang sepi. Nah, mari kita doakan adik-adik. Ajak mama, ajak papa berdoa. Mungkin ada kakak atau adik kita yang sedang sakit, yang demam. Kita ajak mereka berdoa. Mari kita menjadi seperti Raja Yosia. Walaupun kita muda, kita mau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, biarpun kita muda, mari kita jadi teladan. Sekali lagi, membawa keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita datang kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucian-Mu. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Raja Yosia yang sejak muda, sejak kecil sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup betul-betul sesuai dengan firman Tuhan dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk datang kepada Tuhan, berbalik dari segala dosanya, mau mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Tuhan, mampukan kami, apalagi di masa sulit ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, semua orang khawatir, semua orang takut Tuhan, tetapi ajar kami untuk mengajak mereka memandang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kami, sumber harapan kami, sehingga kami semua boleh dikuatkan. Tolong kami, meskipun kami masih muda, meskipun kami masih kecil Tuhan, jadikan kami Yosia Tuhan, pahlawan-pahlawan reformasi di keluarga kami, di lingkungan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita tetap setia, dan walaupun kita masih kecil, tetapi kita mau tetap punya imam besar, tetap setia, tetap belajar taat, kita tetap mengasihi sesama, karena ada Yesus di hatiku. Yesus adalah guru kita, guruku, Yesus yang melatihku. Jadi aku jadi kuat. Kita akan sama-sama bernyanyi untuk lagu ini. Biarpun aku kecil, punya imam besar, biar aku kecil, aku tetap setia. Biarpun aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku. Yesus adalah guruku. Yesus yang di hatiku, aku jadi kuat. Biar
我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。同学们再见，sampai jumpa minggu depan. Dadah, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau hidup